Shalom, puji Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan yang berbicara the power of Holy Spirit, atau dalam bahasa Indonesia sederhana sekali, kekuatan Roh Kudus. Marilah kita buka Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Jika kita semua telah menemukan atau dibantu di layar Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20, kita baca secara bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jika berbicara tentang the power of Holy Spirit, artinya ada kekuatan yang melebihi dari kekuatan yang lain. Ada power, ada dinamit yang menggerakkan sebuah benda atau sebuah aktivitas untuk bisa bergerak lebih dari yang diharapkan. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata Dia menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Ini bukan bicara soal penyertaan fisik, tetapi ini berbicara tentang Dia menyertai kita dengan roh. Karena Yesus sudah tidak ada untuk menyertai kita seperti murid-murid. Kemana murid-murid pergi, Yesus selalu ada. Kemana murid-murid menghadapi masalah, Yesus selalu memberi solusi dan jalan keluar. Bahkan dikala murid-murid mengalami kelaparan, ekonominya susah, persembahan tidak ada, Yesus selalu memberi solusi. Bayangkan sampai perkara kecil, masalah kolekte, mereka tidak ada kolekte saat itu ke bait suci. Tapi Yesus bilang, Petrus pergi memancing. Pancingan yang pertama, buka mulutnya, di situ nanti engkau temui ada 4 dirham. Sebenarnya yang dibutuhkan 2 dirham. Tetapi ditemukan ada 4 dirham. Bayangkan sampai masalah persembahan, Yesus selalu turun tangan. Masalah kelaparan, mereka pun sering mengalami kelaparan. Maka disebut Yesus sering membuat mukjizat. Kalau sudah tidak ada lagi yang sumbernya tidak mukjizat, maka Yesus baru membuat mukjizat. Jadi kalau masih bisa diatasi tanpa mukjizat, Yesus tidak membuat mukjizat. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi diatasi dengan yang umum biasa, maka Yesus membuat mukjizat. Dia pernah memberi makan 3.000, 5.000 dan lain sebagainya. Nah, salah satu tugas Roh Kudus, jadi salah satu tugas Roh Kudus, saya mencatat sebenarnya banyak sekali. Tapi salah satu disebut menyertai umatnya. Dan itu yang disebut Yesus di dalam perkataannya sebelum dia naik ke surga, aku menyertai kamu senantiasa. Jadi kata aku, kata Yesus di sini bukan lagi pribadi fisik yang punya wujud bisa dipegang, bisa salaman, bukan. Tapi Yesus berkata di sini, aku menyertai kamu senantiasa. Ini adalah rohnya yang akan dikirimkan kepada manusia. Nah, Dia menyertai umatnya sampai akhir zaman. Nanti kita akan bicara bahwa ternyata zaman ini akan ada akhirnya.
tapi dia menyertai umatnya. Saya melihat kalau orang disertai presiden, katakanlah dulu tiba-tiba ada orang atau kita mendapat mandat dari presiden. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau katakanlah kita disertai seorang presiden, pasti berbeda dengan seseorang yang tidak disertai atau tidak dikasih mandat oleh presiden. Coba kalau tiba-tiba di sini datang staf khusus presiden. Wih, kita kasih karpet merah kan? Tapi orang yang sama, dia bukan mendapat mandat dari presiden, ya mungkin kita biasa-biasa. Atau sebaliknya kita. Oleh karena itu pasti berbeda. Disertai oleh presiden dalam bentuk banyak biasanya. Kita bisa disertai dalam bentuk surat tugas. Sehingga kalau kita dapat surat tugas, surat mandat kemana-mana langsung kita foto, kita share di grup. Wih, saya ada mandat khusus ini dari presiden, datang berkunjung ke Samosir gitulah dulu ya. Atau ke Toraja Utara. Wih, ada surat mandat. Kira-kira camat di sana terima kita atau tidak? Terima atau tidak? Jangankan camat. Yang lebih tinggi dari camat pun pasti langsung masih di bandara kita udah 2 jam dia nunggu. Karena ini ada utusan presiden. Nah, kita diberi surat mandat mungkin berbentuk surat tugas. Kemudian kita pun didampingi, disertai dengan pengawal. Karena ini utusan presiden. Disertai 2 pengawal pakai safari, baju hitam pura-pura lagi ada di telinganya begini. Padahal mungkin apa itu yang biasa di telinga itu? Handset, tapi karena dia udah begini, wih, tambah gagah kita lihat kan. Apalagi pura-pura dibuat lagi ada yang menonjol di sininya walaupun ditutup jas. Wih, orang yang mau mendekat kepada kita pun mikir kan, awas baku senggol kita. Jadi disertai surat tugas, disertai pengawalan, apalagi kalau disertai dengan apa? Oh iya, coba kalau kita disertai pergi kita ke Samosir, pergi kita ke Toraja, tapi kita disertai dengan uang 5 koper. Nih, kamu pergi ke sana, ini biaya yang diperlukan 2 hari di Samosir atau di Toraja. Habiskan ini 5 koper. Wih, tambah semangat enggak? Tambah semangat. Kan kita sudah dengar kemarin kita disertai dengan apa? Dengan kredit card atau debit? Bukan kredit, debit. Kita udah dapat pelajaran kalau kredit itu hutang. Jadi kita tidak disertai dengan hutang, tapi kita disertai dengan debit. Nah, jadi kita disertai dengan pembiayaan. Kemudian bahkan apabila kalau kita disertai lagi dengan kehadiran presiden. Presiden temani kita, ayo dong jalan-jalan ke kampungmu. Gitu. Bapak Ibu Saudaraku, apa tujuan Yesus naik ke surga? Kita perlu tahu, Yesus naik ke surga disebutkan sebenarnya 2 hal. Yang pertama, dia menyiapkan tempat. Dia menyiapkan tempat. Aku pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat. Kalau sudah ada selesai tempat, baru nanti dia datang. Yang kedua, dia pergi ke surga. Saya tidak usah jelasin ya, karena banyak materi kita. Dia pergi ke surga bukan saja menyiapkan tempat. Aku meminta kepada Bapa apa? Roh Kudus. Dia mengirimkan Roh Kudus kepada manusia di bumi. Nah, dia kirimkan rohnya karena dia nggak boleh lagi, sebab kita udah dengar khotbahnya Pak Evangelis Duha bahwa Yesus sudah di surga 2:10 malam ya. Dia sudah di sebelah kanan Allah. Jadi kalau ada yang bilang, oh Tuhan turun,
Saya melihat berjumpa di persimpangan jalan tanjakan ke Waena. Lalu disitulah kami ketemu Tuhan Yesus. Kira-kira percaya atau tidak? Hah? Ya saya nggak tahu sih. Saya kebetulan belum pernah ketemu Tuhan Yesus begitu. Ya siapa tahu ada imannya di sini yang lebih hebat kan? Dia ketemu, apalagi dibilang contoh di Simpang Skelen sana, dia ketemu. Dan malam lagi jam 1, pas lagi gerimis-gerimis, disitulah Tuhan Yesus datang. Bentuknya bagaimana? Dia berjubah tinggi dan dia kakinya nggak sampai ke tanah. Woi, saya makin ragu itu. Nah, jadi Yesus tidak mungkin lagi datang ke bumi karena dia sudah di sorga. Maka dia mengutus Roh Kudus turun ke bumi untuk menyertai kita. Tujuannya disebut di situ untuk menyertai manusia. Betapa pentingnya kita ternyata harus disertai. Jadi kita lebih penting dari staf khusus presiden. Mohon maaf, saya tidak merendahkan staf khusus presiden. Dijauhkan Tuhan. Ternyata kita lebih penting dari pembesar-pembesar itu, sampai sorga berkepentingan mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita. Menyertai kita di banyak bidang, banyak sisi. Kita udah dengar dari sisi pembiayaan, dari sisi power, dari sisi apa lagi? Pengawalan. Kita bangga kalau dikawal tadi dengan yang pakai safari, padahal kita tidak sadar sebenarnya yang mengawal kita lebih banyak. Malaikat-malaikat ditugaskan mengawal kita, terlebih Roh Kudus di dalam hati kita. Kan di mana ada Roh Kudus pasti malaikat ikut serta, betul ya? Bukan lebih tinggi malaikat dari Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya bagian dari pembantunya Roh Kudus, pembantunya Tuhan. Malaikat itu bayangkan. Saat ini memang sepertinya kita lebih rendah dari malaikat. Saat ini. Tapi akan ada waktunya kita lebih tinggi dari malaikat. Bapak Ibu Saudaraku, maka dia mengutus Roh Kudus untuk menyertai manusia. Manusia yang mana yang mau disertai? Saya sudah dengar sampaikan tadi malam. Manusia yang mana yang mau disertai oleh Roh Kudus? Semua yang menerima. Agama apapun dia kalau menerima, gereja apapun dia kalau menerima. Tangkap. Tapi sekalipun dia bernama gereja aliran Pentakosta, tapi kalau dia tidak menerima, bagaimana dia mau menyertai kalau tidak terima? Sekalipun dia menjadi anggota jemaat Narwastu, bagaimana Roh Kudus mau menyertai kalau tidak terima? Apalagi tidak percaya. Percaya dengan menerima itu masih tingkatan yang berbeda. Percaya dulu baru menerima. Bagaimana Roh Kudus mau menyertai saudara, menyertai saya kalau saya tidak menerima? Apalagi tidak percaya Roh Kudus. Masih ada nggak di sini yang belum percaya Roh Kudus? Tapi dia masih ragu, benar nggak ada Roh Kudus? Bagaimana Roh Kudus mau masuk? Bagaimana Roh Kudus menyertai kalau kita masih ragu dalam hal itu? Tangkap, amin. Jadi mari robek dulu sikap hati yang masih meragu-ragukan, ada nggak Roh Kudus? Kalau kita meragukan Roh Kudus sama dengan kita meragukan Tuhan Yesus, sama dengan kita meragukan Bapa. Karena itu adalah Trinitas, 3 tetapi 1. Dia menyertai semua manusia tanpa terkecuali. Agama apapun, kan manusia saja yang buat agama. Tuhan itu tidak punya agama, saya mohon maaf. Tuhan itu tidak punya gereja, maksudnya tidak punya denominasi. Karena milik dialah semua,
organisasi. Milik dialah semua agama. Milik dialah semua sidang-sidang jemaat. Maka dia menyertai semua orang yang menerimanya. Terus, kenapa dan apa tugas kita di bumi sehingga kita harus disertai? Banyak bertanya kita. Kenapa harus disertai dan apa rupanya tugas kita di bumi sehingga disertai? Tidak usah deh disertai gitu. Karena kita melakukan tugas penting di dunia ini, maka harus disertai. Apa tugas kita? Kita ini diutus ke bumi menjadi duta. Duta besar, ambasador. Bayangkan kalau seorang duta besar tidak disertai ke sebuah negara. Katakanlah dulu ke negara tetangga kita. Lalu dia tidak disertai biaya, tidak disertai surat tugas, tidak disertai dengan pasukan, keamanan, tidak disertai dengan fasilitas, mobil, rumah dinas. Mau jadi apa? Kira-kira gitu. Maka Tuhan berkepentingan untuk menyertai kita karena kita adalah duta besarnya Tuhan di bumi. Duta besarnya Tuhan di bumi ini. Jadi kalau jadi duta besar di bumi banyak sekali hambatan, banyak sekali persoalan. Maka harus ada penyertaan Tuhan tadi, pembiayaan, semua tadi yang saya sebutkan. Dan itu semua kita dapatkan di dalam Roh Kudus. Ketika kita sudah menerima Roh Kudus, semua itu sudah bagian dari Roh Kudus. Saya sudah khotbahkan. Kalau yang penting saja sudah dikasih, apalagi yang kurang penting. Jadi yang terpenting itu dalam hidup kita Roh Kudus, Tuhan. Ketika kita sudah miliki Tuhan, maka semua udah kita punya. Semua itu sudah kita dapatkan kalau kita sudah miliki Tuhan. Nah, ada isi surat tugas kita secara spesifik yang kita baca tadi. Apa yang kita baca tadi, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti ada isi surat tugas. Yang pertama, ada 3 di sini. Yang pertama, mengubah manusia menjadi murid Tuhan. Mengubah manusia menjadi murid Tuhan itu enggak gampang. Mengubah manusia menjadi anggota jemaat enggak gampang. Mengubah orang berdosa bertobat enggak gampang. Itu hanya bisa dikerjakan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menginsapkan seseorang atas dosa dan pelanggarannya. Roh Kuduslah yang menginsapkan seseorang untuk meninggalkan kejahatannya. Berat enggak menginsapkan orang akan dosanya? Berat. Nanti kita lihat ada satu rasul yang mengingatkan seseorang akan dosa seseorang, itu taruhannya nyawa. Untuk menginsapkan seseorang, itu bukan gampang. Hanya boleh dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah salah satu tugas kita, menginsapkan manusia akan dosa dan pelanggarannya. Mengubah manusia menjadi masuk dalam standar murid Tuhan. Standar murid Tuhan. Standar muridnya Jet Li dengan standar muridnya siapa di sini pemain karate? Ada di sini kah pemain karate? Yunus. Saya belum pernah saya lihat dia pakai seragam. Saya dengar anaknya ibu mana lagi? Mama Teti, si Teti ya. Taekwondo ya. Nah, standar muridnya si Teti dengan standarnya Jet Li, muridnya Jet Li, kira-kira hebatan mana? Mohon maaf dulu, bukan merendahkan. Hah? Jangan-jangan di sini nggak ada yang kenal Jet Li. Jet Li itu adalah aktor laga karate yang paling terkenal. Filmnya saja saya paling suka, nanti silahkan nonton.
atau ajak saya nonton. Nama judulnya Bodyguard from Hong Kong.